Makanya kata orang dulu, berbanyak niat baik, berbanyak niat karena Allah maha tahu dengan hati-hati kita. Kam zakarahu, berapa banyak Allah Ta'ala mengulang-ulangnya, mengingatkan pada kita. Wa karrara zikrahu, dan diulang-ulang tuh ya, bahwasanya Allah mengetahui segalanya di hati kita. Fil Quran, dalam Al-Quranul Karim, kitabullah. Wa kafa bi itla'il alimil khabir, cukuplah dengan pengawasan zat yang maha mengetahui dan lagi maha mengkhabari, tahziran ya, peringatan buat kita. Cukup Allah tahu gerak-gerik hati kita, cukup deh ya, itu peringatan buat kita. Buat apa kita mesti suudzon, buat apa kita jahatnya, Allah tahu. Jangan takut Allah nggak tahu, semuanya Allah tahu. Hati kita Allah tahu, cuman Dia yang tahu. Wa tahdidan, dan sebagai ancaman ya, peringatan buat kita. Lil khawasi minal ibad, bagi hamba-hamba Allah yang terkhusus. Kenapa? Dia merasa langsung diawasi oleh Allah. Kalau orang kayak kita umum nggak berasa begitu. Jangan sehari-hari sembahyang aja nggak berasa diawasi oleh Tuhan itu. Betul nggak? Depan orang jamaah di Masjid Ar-Rahmah rapi, pakai peci, pakai lengan panjang, awal waktu misalnya khusyuk. Ya, tapi kalau sembahyang sendiri, kadang-kadang kayak lengan pendek, nggak pakai peci, akhir waktu, kadang-kadang nggak tahu apa yang dibaca. Allah Akbar. Yang diucapin apa, yang diingat apa, tuh gitu. Itu dalam ibadah sembahyang ngadep Allah, apalagi dalam keseharian yang makanya kata Imam Ghazali, itu khususiyah sebagai ancaman, peringatan buat orang-orang hamba-hamba yang khusus, yang selalu hatinya ta'alluq ilallah, selalu hatinya mengingat Allah. Alhamdulillah. Walianna al-mu'amalata ma'allamil ghuyub, karena hubungan kita dengan zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Bagi Allah nggak ada yang gaib lagi deh, karena Dia maha gaib. Hubungan kita sama Allah yang maha mengetahui segalanya. Khatarun khatir, benar-benar kita mesti waspada, hati-hati, jangan sembarangan. Kenapa? Semuanya Allah tahu. Kayak gini nih ya, kita kerja di kantor kita duitnya numpuk, dolaran ratusan ribu semua merah semua numpuk, bukan duit kita ya, bukan hak kita. Enti kerja di Peruri deh, tukang cetak duit, nah misalnya gitu. Tapi dalam ruangan diawasin kamera di mana-mana. Itu mau nyolong nggak? Agak sayang nyolong, besok dipecat, masuk penjara, gitu gak? Kenapa? Karena dia, kalaupun punya pikiran jelek, hatinya bener nih, kamera nggak lihat, tapi nggak dalam ruangan nih. Dipikir caranya gimana ya? Oh, duit-duitnya nggak kepake, yang dibohongin nih. Oh, ntar gua ngeliat, artinya nggak dihancurin, gua ambil. Begitu nyolongnya di luar. Di luar kami. Yang jadi masalah, yang ngawasin kita Allah, bukannya kamera. Mungkin cuek aja, ada kamera, masa bodoh, ada Allah aja kita cuek, gimana kamera. Fanzur madza ya'lamu min qalbik, ya, maka lihatlah apa yang pasti Allah bakalan tahu, apapun yang ada dalam hati kita. Itu yang pertama tuh, dasar pertama hebatnya hati, jangan belaga-belaga deh. Kenapa? Hati urusannya Allah mah tahu semuanya, nggak terlewat pun apapun di hati kita. Ya kalau makhluk lain nggak tahu, tapi Allah maha tahu yang pertama. Ya intinya yang pertama, asal pertama Allah maha tahu. Yang kedua, asal tsani qaulu Rasulullah SAW, ya sabda Nabi kita Muhammad SAW. Enak, Nabi Imam Ghazali ngaturi kitab enak. Pertama qaulullah, kedua qaulun Nabi, nanti asar sahabat, nanti ulama-ulama hikmah, begitu ngaturnya. Ini kadang-kadang orang zaman sekarang nih belum baca kitab Ihya. Oh, pengetahuan Imam Ghazali tentang hadis itu sedikit, dan itu pengakuan dia. Dari mana omongan kayak gitu tuh? Lu baca kagak kitab-kitab nih? Lu ngerti kagak hadis? Lu adu deh mego deh, banyakan mana hafalannya hadis? Berapa ribu hafalan? Dia Imam Ghazali itu orang dikit, makanya dia bertobat, akhir umurnya dia mau baca hadis Imam Bukhari. La ilaha illallah. Dia hafal lebih dari 500.000 hadis sampai sanadnya, matanya. Itu lewat lisan, belum lewat galapnya hatinya. Dia bisa izin Allah ya, bisa tahu nih hadis sahih kagak, dicium doang baunya. Kalau ada bau Nabi SAW, wanginya Nabi, nah hadis sahih. Kita nggak bisa begitu.
Mana mungkin ya, nggak percaya lu kalau nggak mungkin. Nah, lu nggak bakal percaya juga Nabi Muhammad Mi'raj, Isra Mi'raj. Lihat surga neraka nanti baru ada. Tapi udah Nabi lihat belum? Lihat. Sama dengan Nabi, ya gimana? Ala ulama warasatul. Memang orang bodoh nih, 1000 orang bodoh nih, satu orang bodoh kita segera ngadapin. Lagi 1000 orang bodoh, mendingan berhadapan 1000 orang alim, kata Imam Ali. Bisa kita adu hujjah daripada ngomong sama satu orang Dasar kedua, qaulu Rasulullah SAW, sabda Nabi kita Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala yang agung, Tuhan kita yang maha agung, maha tinggi, la yanzuru ila suwarikum, enggak nilai cuman rupa kalian, bentuk kalian. Wah, orang ganteng nih, Allah seneng banget orang kagak, bukan soal begitu aja. Yang depan dengan rahmat Allah bukan soal gantengnya, cakepnya, cantiknya, bukan. Wa absyarikum, dan juga bukan karena kulitnya. Oh, orang hitam nih pasti neraka, kata Allah. Dia semua gimana aja. Dan ini jelek nih, neraka pasti. Kagak. Bukan karena bentuknya, bukan karena warna kulitnya. Wa innama yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah Ta'ala selalu menaruh pandangan untuk hamba-hambanya pada tempat hati-hati mereka. Nah, orang niatnya baik, nah, orang niatnya ikhlas, nah, orang nggak ada riaknya, nggak ada sum'ahnya, nggak ada ujubnya, itu yang dipandang Allah Ta'ala. Hatinya dipandang. Orang lain nggak tahu. Ini biasa aja nih orang. Ini semuanya kayak peci hitam doang nih. Nah, orang begini, biasa aja nih. Begitu. Tapi Allah melihat, orang ikhlas. Nah, orang benar-benar ibadahnya, jihadnya fisabilillah, jihadnya dalam ibadah Allah. Nah, orang nggak ada kotoran di hatinya, itu pandangan Allah. Fal qalbi idzan mawdi'un nadhari rabbil alamin. Tuh dia yang kedua, hati ini adalah pusat pandangan Allah Ta'ala. Allah mandang dari hambanya lewat Faya ajaban mimman yahtamu biwajhil ladhi huwa mawdi'u nadharil khalqi. Aneh. Ada orang nih, ya, mementingkan wajah jasmaniyahnya yang jadi pusat perhatian makhluk. Lu kenapa ngaca? Biar kelihatan ganteng. Lu kenapa pakai topi kayak peci? Biar kelihatan keren. Kenapa pakai baju gini mahal? Biar orang puji. Mau memperbaiki jasmaniyahnya, biar apa? Dapat pujian dari makhluk. Dipentingin tuh. Wow, necis banget. Biar kata miskin, yang penting necis kelihatannya. Kelihatan kayak orang kaya gitu. Biar orang anggap dia biar cewek-cewek berani lihat dia begitu deh. Aneh kata Imam Ghazali. Fa yaghsiluhu, dia bersihin, dia mandi sehari 3 kali, misalnya begitu. Wa yanzafu, dan dia sucikan tuh daripada yang kotor-kotor, minal aqdar, daripada kotoran-kotoran. Kadang-kadang pakai tisu dibawa, dilap, biar kelihatan bersih mukanya, enggak ada kotoran. La ilaha illallah. Kadang-kadang pakai make up. Jadi kan? Lah, skincare. La ilaha illallah. Kalau mau kayak skincare tuh yang Nabi suruh aja. Contohnya apa? Siwak, bawa. Contohnya misalnya isbit celak mata, make tuh Nabi suruhin setiap mau tidur pakai 3 kali. Tapi yang dari Iran dari Persia tuh hitam itu, jangan yang 2.500, jangan. Ya, dia cepet paling murah tuh segitu 2.500 arang. Oh. Ya, sunat Nabi aja pakainya bukannya mau jalan-jalan, terus mau tidur pakai tuh celak mata gitu. Ya nih kagak, ya skincare lain gitu. Minyak wangi buat laki-laki yang wangi, yang perempuan yang berwarna aja, jangan yang wangi-wangi. Wal adnas, menghilangkan najis tuh, jangan sampai kotor, jangan sampai bau. Wa yuzayyinuhu bima amkanahu li alla yattali'a makhluqun fihi ala aibin. Dan dia berzina, berhias supaya orang lain enggak ngelihat jeleknya dia. Tuh orang cakep, tuh orang wangi, tuh orang indah, tuh orang ganteng. Tuh kata Imam Ghazali, kenapa makhluk namanya makhluk nih lebih ngarepin pujian dari orang lain. Dia berdandan berhias, dia mandi begini biar orang lain muji di kalau kita biar cewek-cewek demen sama kita deh, begitu deh. Ya, perempuan begitu juga. Ya, kata Nabi, wa khairal mata'ya al-maratus
ad-dunya mata wa khairu mata'il armadus salihah. Dunia itu perhiasan, sesuatu yang indah. Tapi perhiasan yang paling indah adalah wanita yang soleh. Bodoh kalau perempuan yang menganggap dirinya indah dengan perhiasan dunia biasa, kagak. Nabi bilang perhiasan dunia kesenangan perhiasan, tapi yang paling cakep wanita yang kalau dia wanita merasa dengan emas, dengan gelang, dengan ini jadi tambah cantik, dia ngerendahin dirinya sendiri. Dia punya martabat 10, dia pikir dengan martabat yang 5 nih dia bakalan jadi mulia. Kagak, bodoh nah itu perempuan. Ya. Dia Allah yattali'a makhluqun fi aib, supaya orang lain enggak lihat aibnya, jeleknya dia. Wala yahtammu bi qalbihi, akan tapi dia enggak mentingin tentang hatinya. Alladhi huwa mawdi'un nadhri rabbil alamin, padahal pusat pandangan perhatian Allah adalah hati kita. Nih orang ngarepin dilihat sama manusia tapi enggak mau diharap dilihat sama Allah. Tuh kita tuh kena kita tuh. Ya kemana dandan rapi, ke baju yang keren, minyak wangi, gilan sembayang kah agak ngadep Allah. Ya bacaannya nggak diperbaikin, yang diomongin dia nggak tahu. Asal indah biar orang lain bilang suaranya keren. Paham nggak maknanya? Siapa kita berhadapan dengan siapa? Itu siapa yang bicara? Allah Taala yang ngomong begitu. Fayutahhirahu yuzayyinahu yutayyibahu. Ya mestinya dibersihin tuh hatinya, dihiasin hatinya dengan kebaikan-kebaikan. Yutayyibahu, dibikin wangi tuh hatinya. Ya, bikin semerbak hatinya, bikin bagus hatinya. Kaila yattali'ar rabbu jalla jalaluhu ala danasin fihi. Jangan sampai Tuhan yang Maha Agung ngelihat hati kita kok kotor, demek, jelek. Wa syainin, dan jelek, wa afatin, dan kerusakan dalam hati kita, wa aibin, dan keburukan. Bal yuhmiluhu, akan tetapi nih orang malah memetuhi hatinya dia bifadaihi, dengan kejelekan-kejelekan, wa aqdarin, dan dengan kotoran-kotoran, wa qabahin, dan keburukan-keburukan. Lawit tala'al khalqu ala wahidin minha, kalau ada orang, satu orang yang tahu tentang keadaan hatinya, busuknya, jeleknya hatinya itu orang yang tadi dianggap cakep nih, orang gantung, cakep uangnya, tapi dikasih lihat hatinya keadaannya kotor, najis, jelek, buruk. Ya, lahajaruh, orang bakalan menghindar, hijrah dari dia, enggak mau dekat-dekat dia. Ya, wa tabarrau, dan akan jauhin dia. Wa taridu, dan bakalan ngusir dia, sana lo bau banget lo, hati lo nggak benar, bau hati lo, sekilo masih bau juga gitu. Ya, kalau orang mestinya dia paham bahwasanya hati tempat pandangan Allah. Wallahul musta'an. Allah lah yang bisa nolongin kita. Bisa. Baca lagi satu lagi deh, pendekkan talimnya. Al-asl salis. Ya, yang kedua jadi apa yang kedua? Yang pertama Allah Maha Tahu. Yang kedua hati tempat pandangan Allah. Dia bukannya muka nih, bukan. Kalau makhluk mungkin muka, wanginya, tapi Allah lihat hati. Yang ketiga, al-asl salis, annal qalba malikun muta'. Sungguhnya hati itu adalah raja yang mesti diikutin. Ini anggota badan kita ini pasukan. Ternyata pemimpinnya kalau hatinya bilang iya, iya semuanya ngikut. Kata hatinya, yuk kita jalan ke Masjid Jami'ah Rahmah. Jalan nggak kakinya? Jalan. Wa raisun muttaba', dan pemimpin yang mesti diikutin. Hati itu pemimpin yang mesti diikutin semua anggota badan kita. Fal a'dha'u kulluha tab'un, anggota badan kita yang lain semuanya adalah pengikut, makmum, imamnya hati. Fa idza salahal matbu'u salahat taba'. Kalau imamnya benar, insyaallah makmumnya benar. Naik mobil nih, drivernya, supirnya depan dan belakang. Nah, supir depan dan belakang. Depan. Kalau supirnya benar, insyaallah penumpangnya bakalan selamat. Tapi kalau penumpangnya, supirnya, drivernya lagi mabok, tidur, ngantuk, yaudah, insyaallah penumpangnya bakalan kiamat itu. Supirnya siapa? Bang Wawan nih, mana Wawan nih, ngantuk nih. Biasa bawa motor, bawa truk, udah habis, 5 orang dihajar. Bang Wawan, sehat ya?
Wa idza istaqamal maliku, kalau rajanya mimpinya lurus, istaqamatir ra'iyah. Gitu juga rakyatnya bakalan piramid, atasnya benar bakalan benar, ngikut gampang. Ya, tapi kalau atasnya buruk, semuanya bakalan buruk. Gitu, negara tergantung mimpinya yang lebih utama. Presidennya mesti baik. Nggak bisa juga nih, rakyatnya sabar deh. Rakyat tobat, rakyat taat sama Allah, sabar taat, naik dari bawah ke atas gitu. Lama-lama terus bertahan, bakalan puncaknya dapat mimpin yang adil. Ya, tapi lama, berat. Lebih cepat kalau mimpinya adil. Wa yubayyinu laka dzalika ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan aku terangin nih, jelasin sesuai dengan sabda Nabi kita